Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Pada masa kepemimpinan Rasulullah di Madinah, masyarakat hidup dalam naungan syariat yang sangat ketat terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan keimanan. Setiap individu, dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi, diharapkan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati demi kemaslahatan umat. Di tengah kedamaian yang terjaga, ada seorang menteri yang ditunjuk untuk mengurus Baitul Mal, sebuah lembaga yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah. Namanya Harits, seorang pejabat yang awalnya sangat dipercaya dan disegani oleh kaum muslimin karena kecakapannya dalam mengelola harta umat. Rasulullah melihat potensi dan kepercayaan yang besar dalam diri Harits. Oleh karena itu, Harits diangkat sebagai menteri yang bertugas mengelola keuangan negara Islam. Posisi yang sangat strategis ini memberikan Harits wewenang yang besar, termasuk dalam pendistribusian zakat kepada fakir miskin serta pengelolaan harta kaum muslimin untuk keperluan sosial dan pembangunan umat. Harits dikenal sebagai sosok yang berwibawa, pandai berbicara, dan mampu menjaga ketertiban dalam administrasi keuangan. Semua orang memandangnya dengan hormat, karena ia adalah tangan kanan Rasulullah dalam mengurus harta umat. Namun, di balik kepercayaan besar yang diberikan kepadanya, Harits mulai tergoda oleh kekayaan yang dikelolanya. Setiap hari, ia melihat harta Baitul Mal yang masuk dalam jumlah besar. Mata uang, perhiasan, dan barang-barang berharga menumpuk di depannya. Awalnya, Harits selalu ingat bahwa semua itu adalah amanah. Namun lambat laun bisikan setan mulai merasuk dalam hatinya. Harits mulai berpikir, apakah tidak mengapa jika aku mengambil sedikit untuk diriku sendiri? Siapa yang tahu? Bukankah aku juga pantas mendapatkan imbalan yang lebih besar dari pekerjaanku ini? Dengan perasaan takut dan bimbang, Harits mulai mengambil sedikit harta dari Baitul Mal, menyembunyikannya dengan sangat hati-hati di rumahnya. Awalnya, ia merasa gelisah setiap kali melakukannya. Bahkan keringat dingin bercucuran setiap kali ia memasukkan koin emas ke dalam kantong pribadinya. Namun, setelah beberapa waktu, rasa bersalah itu hilang, dan yang tersisa hanyalah keserakahan. Harits semakin terbiasa melakukan hal itu dan merasa tidak ada yang menyadari perbuatannya. Seiring waktu, gaya hidup Harits mulai berubah. Ia mulai membeli barang-barang mewah yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Rumahnya yang sederhana mulai dipenuhi dengan perabotan mahal, kain sutra, dan perhiasan berkilauan. Orang-orang di sekitarnya mulai bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan semua kekayaan itu, mengingat gajinya sebagai menteri tidak mungkin sebesar itu. Meski demikian, Harits selalu berhasil mengelak dengan alasan bahwa ia mendapatkan warisan atau hasil dari investasi pribadinya. Para sahabat yang curiga pun tidak bisa membuktikan tuduhannya, karena Harits sangat pandai menyembunyikan jejak korupsinya. Namun, Allah Maha melihat. Suatu ketika, seorang sahabat bernama Bilal datang ke Baitul Mal untuk memastikan zakat yang telah dikumpulkan didistribusikan kepada fakir miskin. Ketika Bilal bertanya kepada Harits, menteri itu dengan tenang mengatakan bahwa semua harta telah disalurkan sebagaimana mestinya. Namun, Bilal merasakan ada yang janggal dari ucapan Harits. Mata Harits tampak gelisah, dan tubuhnya bergerak tidak tenang. Kecurigaan Bilal semakin menguat ketika ia mendengar bahwa beberapa fakir miskin mengeluh belum mendapatkan zakat yang seharusnya diberikan kepada mereka. Bilal segera melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Namun, Rasulullah yang bijaksana tidak langsung mengambil tindakan. Beliau menunggu hingga bukti yang cukup terkumpul. Rasulullah kemudian memerintahkan beberapa sahabat terpercaya, termasuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, untuk melakukan penyelidikan diam-diam terhadap Harits. Mereka mulai mengamati setiap gerak-gerik Harits, memeriksa pembukuannya, dan bertanya kepada orang-orang yang pernah berurusan dengan menteri tersebut. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan bukti-bukti kuat bahwa Harits telah melakukan penggelapan harta Baitul Mal dalam jumlah besar. Sebagian besar zakat yang seharusnya diberikan kepada fakir miskin ternyata disimpan oleh Harits untuk kepentingan pribadinya. Umar bin Khattab yang dikenal sangat tegas, langsung ingin menghukumnya.
tetapi Rasulullah menahan Umar. Rasulullah memanggil Harits untuk dihadapkan di hadapan beliau dan para sahabat lainnya. Ketika Harits datang ke hadapan Rasulullah, wajahnya pucat pasi. Ia tahu bahwa perbuatannya telah terbongkar dan tidak ada jalan keluar lagi. Rasulullah memandangnya dengan tatapan sedih, bukan marah. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Harits, apakah ini benar? Apakah engkau telah mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu?" Harits hanya tertunduk. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak mampu berkata-kata. Suasana di tempat itu sangat hening. Para sahabat menatap Harits dengan kecewa. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pejabat tinggi yang selama ini dipercayai oleh umat Islam ternyata tega berbuat curang. Rasulullah kemudian memerintahkan agar semua harta yang dicuri oleh Harits dikembalikan ke Baitul Mal. Harta tersebut harus segera didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun, hukuman itu tidak berhenti di situ. Rasulullah, dengan keadilan yang ditegakkan atas perintah Allah, memutuskan bahwa Harits harus menerima hukuman cambuk di hadapan umum sebagai peringatan kepada semua orang, bahwa siapapun yang mengkhianati amanah umat, apalagi menyalahgunakan harta Baitul Mal, harus menerima konsekuensinya. Setelah hukuman cambuk selesai dijalankan, Harits diasingkan dari Madinah. Ia tidak diizinkan lagi tinggal di kota suci itu, sebagai bentuk hukuman sosial yang berat. Harits yang dulunya dihormati, kini menjadi orang yang dijauhi oleh masyarakat. Ia meninggalkan Madinah dengan penuh rasa malu, menyesali segala tindakannya. Di pengasingannya, Harits berusaha bertaubat kepada Allah. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam keprihatinan, memohon ampun atas dosa-dosanya. Namun, meski Allah Maha Pengampun, kehidupan Harits tidak pernah kembali seperti semula. Kejahatannya telah menghancurkan reputasinya, dan ia harus menanggung aib itu sepanjang hidupnya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat Islam bahwa amanah adalah tanggung jawab yang sangat besar. Siapapun yang diberi amanah harus menjaga dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Rasulullah menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat tinggi yang dekat dengannya. Kejujuran dan keadilan harus ditegakkan, karena Allah selalu melihat setiap perbuatan kita, sekecil apapun itu. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, dan harta yang diperoleh dengan cara yang salah akan mendatangkan azab di dunia maupun di akhirat. Kejujuran adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan dan masyarakat yang adil, dan siapapun yang mengkhianati amanah, cepat atau lambat, akan menghadapi akibat dari perbuatannya.